Karena pemahaman kita akan menentukan respon kita. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan, maka akhirnya kita bisa-bisa sama seperti bangsa Israel ketika di padang gurun. Ya, mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Karena tiap hari mereka lihat ada tiang awan, tiang api yang bersama-sama dengan mereka. Bicara tentang penyertaan Tuhan. Tetapi sayangnya mereka cuma sampai pada tahu, tidak punya pemahaman yang benar. Maka akhirnya apa? Dalam prosesnya mereka meresponi dengan cara yang salah. Akhirnya penyertaan Tuhan yang sebenarnya bertujuan untuk membantu mereka, untuk membuat mereka sampai pada rancangan Tuhan, sampai pada tanah Kanaan, sampai pada tanah perjanjian, malah banyak di antara mereka yang tidak mencapai rancangan Tuhan. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Katakan haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan saja, segala hormat bagi nama Tuhan saja. Dan kami doa biar kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan dengan ucapan syukur saatnya kami bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kami doa Tuhan yang berbicara, mengajar, mendidik, bentuk setiap kami. Dan kami percaya kalau kami jadi pelaku firman Tuhan, rancangan yang Tuhan sediakan pasti jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami doa Tuhan yang urapi hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Setiap kata kalimat isi hati Tuhan, kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang biasa di luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman. Haleluya. Walaupun THR belum cair, walaupun gaji belum keluar, tetap sukacita. Haleluya, haleluya. Bilang sama kanan kirimu, senyumnya mana? Bilang sama yang ngomong, masih kurang senyum. Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya kagum melihat saudara, walaupun tanggal-tanggal menjelang tanggal tua, apalagi hujan-hujan, tetapi tetap setia, semangat cari Tuhan. Artinya saudara pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Matius 1 ayat 23 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Sekali lagi 3, iya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Nah, saudara, ini adalah penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasalnya yang ke-7, Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini, saudara. Dikatakan apa di sana ayat yang ke-14? 3, iya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Nah, saya mencatat di sini, saudara, salah satu tujuan Tuhan lahir ke dunia menjadi manusia adalah untuk menyatakan kehadirannya. Sama-sama bilang sama saya kehadirannya. Sama-sama bilang sama saya penyertaannya. Makanya dikatakan Immanuel, Allah menyertai setiap kita. Nah, tapi bicara tentang penyertaan Tuhan ini, saudara, ini adalah hal yang sekali lagi jangan hanya sampai pada tahu saja, tetapi juga harus dipahami. Sama-sama bilang sama saya harus dipahami. Amin. Kenapa? Karena pemahaman kita akan menentukan respon kita. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar tentang penyertaan Tuhan, maka akhirnya kita bisa-bisa sama seperti bangsa Israel ketika di padang gurun. Ya, mereka tahu Tuhan menyertai mereka, karena tiap hari mereka lihat ada tiang awan, tiang api yang bersama-sama dengan mereka bicara tentang penyertaan Tuhan. Tetapi sayangnya mereka cuma sampai pada tahu, tidak punya pemahaman yang benar. Maka akhirnya apa? Dalam prosesnya mereka meresponi dengan cara yang salah. Akhirnya penyertaan Tuhan yang sebenarnya bertujuan untuk membantu mereka, untuk membuat mereka sampai pada rancangan Tuhan, sampai pada tanah Kanaan, sampai pada tanah perjanjian, malah banyak di antara mereka yang tidak mencapai rancangan Tuhan. Makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini juga, saudara, kita jangan hanya sampai pada tahu saja tentang penyertaan Tuhan, tetapi kita harus punya pemahaman yang benar. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya pemahaman yang benar. Amin. Supaya apa? Supaya kita punya respon yang benar. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema, yaitu bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya Immanuel. Sama-sama bilang sama saya Allah menyertai kita. Lebih spesifik bicara tentang dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan punya pemahaman yang benar. Kita tahu dampak dari penyertaan Tuhan, sehingga kita meresponi dengan cara yang benar, sehingga penyertaan Tuhan membawa setiap kita pada rancangan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak penyertaan Tuhan Immanuel dalam hidup kita? Yang pertama, penyertaan Tuhan menjamin berkat. Sama-sama bilang sama saya penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menjamin berkat. Amin. Ulangan 2 ayat 7. Ulangan 2 ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana ulangan 2 ayat 7 boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, iya. Sebab memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu melalui padang gurun. Keempat, menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan. Sama-sama bilang sama saya Allah menyertai. Sama-sama bilang sama saya tidak kekurangan. Amin. Nah, saudara, yang harus kita pahami dalam konteks penyertaan Tuhan, kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, maka ada jaminan pemeliharaan, penyediaan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekali lagi, saya harus disclaimer dulu, saudara, saya bukan orang yang penganut teologi kemakmuran, tetapi bicara tentang anak Tuhan jangan anti berkat. Karena berkat adalah apa yang Tuhan sediakan dalam konteks ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang baik. Sama-sama bilang sama saya Bapa yang baik. Analogi sederhana, anak saya kalau jalan sama saya di mall, segala kebutuhannya aman di tangan saya. Betul dong. Orang tua saya percaya punya pemahaman, pemikiran yang sama, bahwa kita tuh sebenarnya sebagai orang tua, kita tuh punya yang namanya naluri untuk menyediakan keperluan anak-anak kita, saudara. Kenapa? Karena kasih orang tua kepada anak, betul?
Anak saya kalau jalan sama saya, segala kebutuhannya, dia nggak perlu cari uang, dia nggak perlu sediakan uang, biar bapaknya yang menyediakan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, Alkitab mencatat bapak yang jahat saja tahu memberi apa yang baik buat anak-anaknya, apalagi bapak kita di sorga. Dia bapak yang baik, dia menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi jangan takut, kalau saudara ingat penyertaan Tuhan, kita tahu ada penyediaan Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun, mereka nggak punya pemahaman ini, makanya dikit-dikit mereka ketakutan, makanya dikit-dikit mereka khawatir. Oh, jangan-jangan kita nggak bisa makan, oh jangan-jangan kita akan mati di padang gurun, oh jangan-jangan kita nggak akan menderita di sini. Saya mau bilang, saudara, dia Bapa yang baik, dia Jehovah Jireh. Jireh dua suku kata, yir dan melihat dan menyediakan. Tuhan lihat keadaan kita, dia tahu kebutuhan kita. Dan kabar baiknya bukan cuma lihat satu kesatuan, dia lihat dan dia pasti menyediakan. Amin. Saudara yang lagi butuh uang, Tuhan tahu keadaanmu. Saudara yang lagi butuh untuk melunasi utang-utang, Tuhan tahu keadaanmu. Saudara yang lagi butuh supaya ada pemulihan dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, kabar baiknya Tuhan tahu. Dan Tuhan gak cuma sampai tahu, dia akan menyediakan segala kebutuhan keperluan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku. Emang suara belum makan malam. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau soal kebutuhan, jangan takut, Tuhan pasti penuhi. Katakan amin. Pak, kalau semua yang aku butuhkan Tuhan penuhi, tapi kenapa kok ada yang aku nggak dapatkan? Coba evaluasi, jangan-jangan itu bukan kebutuhan tetapi keinginan. Karena kalau kebutuhan Tuhan pasti penuhi, tapi kalau soal keinginan belum tentu. Yang pertama, ada saat dimana keinginan kita bisa berbahaya buat kita. Ada saat dimana keinginan kita bisa membuat kita keluar dari rancangan yang sudah Tuhan sediakan. Makanya saat itulah keinginan kita tidak Tuhan penuhi. Nangkap maksud saya? Saya pakai analogi lagi. Anak saya kalau jalan sama saya di mall, segala kebutuhannya saya penuhi. Tapi kalau misalnya lewat mendekati area toko mainan, ya, naluri bapak-bapak saya langsung berkoar-koar. Dari jauh kelihatan, wah, toko mainan nih. Alarm berbunyi, nat, 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 nat. Saya angkat anak saya tutup matanya, lari. Daripada dia lewat, dia rewel, dia pengen. Bukan saya pelit, tapi kalau kan rumah saya nggak besar, rumah saya kecil. Kalau dia beli mainan lagi, rumah saya full sama mainan, saya mau tidur di mana? Ya masa iya saya ngekos lagi, saudara? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau soal kebutuhan jangan takut. Tuhan dia melihat kebutuhan kita. Dalam penyertaannya, dia pasti menyediakan segalanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dia Tuhan yang menyertai kita. Pasti menyediakannya bagi kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kesaksian gereja ini luar biasa. Banyak orang terheran-heran, Tiberias kok bisa bikin Natal besar-besaran di GBK. Pasti mahal. Ya iyalah. Nenek-nenek tatoan depan GBK juga tahu itu mahal. Saya mau bilang, saudara, tapi itulah Tuhan, saudara. Apa gereja ini, mohon maaf ya, berkelimpahan dalam konteks karena jemaat perpuluhan. Apakah pernah Tiberias pendetanya bilang, ayo jemaat, kita mau Natal GBK perpuluhan? Enggak ada kan? Kalau ada,
Nanti disentil ibu gembala. No. Ayo jemaat, kita mau malam dana karena mau GBK. Pernah nggak? Nggak pernah. 24 kali pelayanan GBK, Natal GBK tanpa macam-macam seperti itu. Tetapi kenapa selalu bisa? Walaupun mahal. Karena penyertaan Tuhan ada di gereja ini, semuanya Tuhan penuhi dengan cara yang ajaib, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saya banyak ngalamin. Kadang-kadang kita bisa terheran-heran bagaimana penyediaan Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa bilang, loh kok iso? Lah iso lah. Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli bikin yang ora iso jadi iso, saudara. Nggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Saya doa apapun kebutuhanmu dengan caranya Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaannya. Bilang sama yang ngomong, ada penyediaannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa dampak penyertaan Tuhan Immanuel dalam kehidupan setiap kita? Yang kedua, penyertaan Tuhan menjamin kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, menjamin kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, menjamin kemenangan. Kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Sama-sama kita baca. Yuk, 3, ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan yang membawa, aku akan memegang kau dengan tangan kananku, yang membawa apa? Kemenangan. Saya harus ulangi, saudara, saya harus ulangi. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita dalam penyertaan Tuhan, kalau Allah bersama-sama dengan kita, promosi pasti luar biasa dalam hidup kita. Saya bukan sekali lagi penganut teologi kemakmuran. Saudara bisa cek toko-toko Alkitab. Orang yang disertai Tuhan di level manapun dia, sekalipun sangat rendah, Tuhan bisa angkat tinggi dan berkati dia. Siapa contoh dalam Alkitab? Yusuf, yes. Yusuf budak loh. Tapi karena Yusuf disertai Tuhan, Tuhan angkat tinggi. Nomor 2 di Mesir, saudara. Daniel, orang buangan di Babel. Tapi karena Tuhan menyertai dia, Tuhan angkat tinggi luar biasa. Daud, gembala yang cuman mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, even di rumah tangga, di keluarga cuman dipandang rendah. Tapi karena Tuhan menyertai dia, setelah dia diurapi, roh Tuhan bertata atas dia, penyertaan Tuhan membawa dia pada posisi jadi seorang raja. Nggak peduli level mana kita, kalau saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, saudara pasti diangkat naik dan diberkati. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Tapi yang saya mau bilang, di balik berkat, di balik promosi, ada orang iri hati. Sekali lagi, di balik berkat, di balik promosi, apalagi kalau saudara tiba-tiba naik, langsung muncul oncom. Karena saya mau bilang saudara, pada kenyataannya, orang yang mau kita lebih daripada dia, hanyalah orang tua kita, saudara. Saya mau bilang ya, orang yang mau kita lebih daripada dia, hanyalah orang tua kita. Dunia ini keras, bos. Pada kenyataannya orang dunia sekarang, nggak usah jauh-jauh. Dia punya iPhone 15. Saudara merek HP Changhong. Iya. AC-nya, HP-nya dingin kayak AC. 2 PK. Iya. Tiba-tiba saudara ketemu lagi sama dia, satu kantor, satu gaji, satu level. Tiba-tiba saudara datang pakai iPhone 17. Yang iPhone 15 tadi bisa. Pasti kredit itu, kredit. Ngutang-ngutang nih, ngutang. Atau nggak pinjol, dia pinjol. Apa jangan-jangan jual ginjal? Iya kan? Apalagi mohon maaf ya, di dunia ini ada orang namanya
orang NPD. Tahu NPD? Nangado ngepeng. Jenis psikologi yang nggak bisa lihat orang lain lebih daripada dia. Mulai naik orang lain, langsung dia rancangkan jahat, langsung dia nggak betah hatinya, ingin jatuhkan, fitnah dan lain sebagainya. Banyak. Pernah ketemu orang seperti itu? Pernah ngalamin ketika diberkati difitnah orang? Pernah ngalamin ketika naik pengen dijatuhkan orang? Ada yang bilang, Pak puji Tuhan saya nggak pernah ngalamin, karena selama ini saya yang pengen jatuhin orang Pak. Oh Tuhan Yesus. Itu dibaptis agak lama itu. Saya mau itu lebih parah itu. Tapi begini saudara, iya, waduh Tuhan. Gembala sidang kita itu saudara, kan Tiberias kan, mohon maaf ya dengan segala kerendahan hati ya. Tiberias ini gereja yang Tuhan ketika mulai melayani karena memang diperintahkan Tuhan, melesatnya luar biasa saudara. Jemaat tiba-tiba dung langsung full di mana-mana. Akhirnya apa? Mulai ada orang yang iri hati, serang gembala, bilang Tiberias sesatlah. Apa itu gereja Tiberias? Sesat. Gembalanya naik turun surga. Orang kan kayak gitu kan, nggak tahu ceritanya, main ngomong aja. Kata siapa? Itu pengalaman gembala sidang yang diceritakan berkali-kali. Bukan gembala sidang naik turun surga berkali-kali. Jainab, gue colok hidung lu. Cuma kan orang memang kadang-kadang apalagi tuh. Tiberias, gereja sesat berminyak-minyak. Jemaatnya berminyak-minyak. Dari rumah susah payah, sanggul sasak 2 meter. Masuk pintu harus nunduk. Pas keluar lepek. Saya mau bilang saudara, padahal Alkitab jelas bicara tentang kuasa minyak urapan saudara. Tapi segala macam, orang fitnah, orang hina dan lain sebagainya. Tapi itulah gereja ini akhirnya apa? Karena disertai Tuhan, Tuhan kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, saya juga dalam kehidupan saya, perjalanan pelayanan saya juga ada juga. Kan saya bukan siapa-siapa, yang dipandang orang sebelah mata, yang mereka pikir, oh mana mungkin dia bisa khotbah bagus, kan dia mantan boy band. Ya. Palingan juga dia di mimbar bukan khotbah, dia joget. Oh Tuhan Yesus. Tapi ketika dipercayakan, Bapak Ibu Gembala lihat, Kak Argo Karisto lihat, akhirnya oh ya dipercayakan khotbah. Ada juga yang akhirnya insecure, ada yang akhirnya ketakutan. Akhirnya apa? Mulai bikin fitnah-fitnahan, merancangkan rancangan jahat, segala macam di ngomongin saudara. Sampai dibilang apa ini Prensa Marsial? Dari gaya-gayanya homo dia, darah Yesus dia homo. Kurang maco apa saya? Ada aja memang kadang-kadang orang jahat tuh saudara. Aduh, saya sampai waduh, akhirnya curhat dengan kakak rohani saya Karisto. Tapi hebatnya Karisto bilang begini, tenang bro, selama hati baik, selama hidup benar Tuhan pasti bela. Ya udah, saya jalani. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, disitulah. Kalau Tuhan menyertai setiap kita, orang mungkin boleh punya rancangan jahat buat kita. Orang mungkin punya manuver untuk menghancurkan kita. Orang boleh merancangkan senjata untuk menyerang setiap kita. Tetapi kabar baiknya, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara. Semuanya ngalamin pembelaan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan di sana. Dan saya mau bilang saudara satu kesaksian. Ada jemaat kemarin saya ketemu. Jadi mereka itu benar-benar mengawal karir itu, mengawali kehidupan mereka dari bawah banget. Dari jual teh botol, dari bawah banget. Singkat cerita, akhirnya karena memang Tiberias garis keras. Itu kalau dibuka dadanya ada tulisan Tiberias I'm in love. Betul. Nah itu saudara, benar-benar Tiberias garis keras. Akhirnya diberkati.
Karena udah diberkati, mereka mau beli aset, mereka ada tanah yang mereka beli dekat rumah mereka udah bisa beli rumah, akhirnya mereka beli tanah dekat mereka cek semuanya, itu mulai dari keabsahan surat-suratnya, mereka cek sampai dari mana dulu, siapa yang punya dulu, dan semuanya, BPN dan lain sebagainya, notaris semuanya aman. Akhirnya mereka punya tanah itu, saudara, aman-aman. Dalam proses itu, saudara, udah lama mereka punya tanah itu, tiba-tiba ada yang klaim. Jadi ternyata mafia tanah itu bermain, saudara, karena memang harga udah mulai naik. Jadi mafia tanah tuh kadang-kadang, saudara, mereka pakai cara, mereka akan sengketakan itu, saudara, sesama mafia bermain, kemudian mereka seperti berperang di pengadilan, kemudian di pengadilan putusan hakim, nah putusan hakim inilah yang digunakan menjadi dasar hak milik, padahal mereka berdua sama-sama nggak punya. Singkat cerita, terjadi satu kondisi yang tidak mudah, dan karena kesaksian Bapak ini, karena mafia yang bermain, makanya di setiap lini ada oknum-oknum yang bermain. Seru sekali, udah kayak film-film, saudara. Tapi memang harus hati-hati, saudara, karena mafia ada di mana-mana, saudara. Singkat cerita, saudara, mereka sampai bilang, aduh Tuhan, bagaimana ya? Mereka sudah berusaha, tapi karena memang orang-orang kuat, saudara, mereka hampir mau putus asa. Tapi hebatnya mereka tetap berdoa. Singkat cerita, mereka nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Cerita ini sampai ke pemimpin tertinggi sebuah instansi, saudara, di negeri ini. Dan yang menarik begini, si pemimpin tertinggi ini seorang anak Tuhan, dia punya integritas yang tinggi, dan dia bilang begini, saya tidak bela siapapun, saya tidak berpihak kepada siapapun, tetapi saya berdiri atas kebenaran. Siapapun yang benar, dialah yang berhak, dialah yang kita dukung. Akhirnya diusut semua, terbongkar, ada banyak orang oknum-oknum mafia. Singkat cerita, saudara, kemenangan Tuhan nyatakan buat keluarga ini, saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya suka kalimat dari Charles Spurgeon, dia bilang begini, saudara, jika Allah menyertai kita, kemenangan bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah apa? Kepastian. Tidak ada musuh yang bisa menghalangi langkah orang yang berjalan di dalam apa? Perlindungan yang maha kuasa. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi. Saya nggak tahu orang jahat seperti apa yang coba menyerang saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu, ada Tuhan di pihak kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, apa dampak penyertaan Tuhan Immanuel dalam kehidupan kita? Imam musik boleh saya undang maju ke depan. Adalah penyertaan Tuhan tidak menjamin kemudahan. Loh, Pak, tadi poin 1 enak, poin 2 enak, poin 3 kok kayak nggak enak. Saya percaya jemaat Betos cukup dewasa secara rohani untuk memahami ini. Penyertaan Tuhan tidak menjamin kemudahan. Yes, ada jaminan berkat, tapi seringkali dalam prosesnya Tuhan izinkan keadaan yang tidak mudah. Yes, ada jaminan kemenangan, tapi kadang-kadang dalam prosesnya Tuhan izinkan peperangan yang tidak mudah dalam langkah kita. Tapi itulah Tuhan. Karena sebenarnya tujuan Tuhan yang paling utama bukanlah soal kita terima berkat saja, kita terima kemenangan saja, tapi karakter kita yang semakin dibentuk seperti karakter Kristus. Makanya Mazmur 32 ayat 8 bilang begini. Sama-sama, 3, ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku, sekali lagi, mata Tuhan tertuju, artinya bicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Tapi dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu dikatakan di bagian awal, aku hendak mengajar. Kata mengajar bahasa aslinya sakal, artinya dalam proses itu untuk supaya Tuhan izinkan, supaya sekali lagi untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi lebih berhati-hati, untuk kita memahami dengan lebih bijaksana lagi, dan untuk supaya kita menjadi berhasil. Artinya gini, Tuhan menyertai kita, tapi dalam proses Tuhan menyertai, Tuhan mengajar setiap kita.
Supaya sekali lagi kita jadi lebih pintar, lebih bijaksana, lebih hebat. Iman kita semakin lebih kuat. Dan mau nggak mau untuk supaya itu semua tercapai, dalam proses pengajarannya, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan masa-masa sukar, masa-masa yang berat. Karena nggak bisa dipungkiri, yang membuat orang belajar, yang membuat orang jadi hebat, yang membuat orang jadi lebih berhati-hati, yang membuat orang jadi lebih bijaksana, bukanlah zona nyaman, tapi justru masa-masa sukar, tapi justru masa-masa yang berat, tapi justru masa-masa yang kadang-kadang penuh dengan air mata. Betul atau tidak? Iya kan? Makanya saya suka ada yang bilang begini, pilot yang hebat bukan dihasilkan oleh langit yang tenang, tetapi oleh langit yang penuh badai. Nahkoda yang hebat bukan dihasilkan oleh laut yang tenang, tetapi oleh gelombang yang besar. Makanya kalau Tuhan lagi izinkan kau ngalamin masa yang sukar, kau ngalamin masa yang berat, please jangan seperti bangsa Israel di padang gurun yang mereka pikir Tuhan meninggalkan. No, Tuhan gak pernah meninggalkan, karena janjinya, aku senantiasa menyertai engkau. Tapi masa yang berat itu, masa yang penuh air mata itu, masa yang sulit itu Tuhan mau pakai supaya kita mencapai rancangannya yang indah. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi setiap kita. Dalam segala sesuatu artinya termasuk dalam hal yang tampak buruk. Tetapi tujuan utamanya adalah apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Tujuannya apa? Apakah kebaikan yang dimaksud itu? Ayat 29, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya apa? Yang paling penting adalah karakter kita, iman kita mengalami keserupaan. Saya akan tutup dengan sebuah analogi. Saudara tahu ini apa? Hah? Dari tadi lilin. Bukan. Light stick, betul. Yang Natalan yang nggak bisa pakai lilin biasa, ini pakai ini. Light stick, betul ya? Kapan light stick ini bisa mencapai tujuan penciptaannya? Dengan cara apa? Yes, dengan dipatahkan, diremukkan. Atau kemarin Natalan tuh ada ibu-ibu dia sambil ketok. Ada ketok. Saking kepahitan sama suami di kepala suami. Jangan ketawa bu, bertobat. Tapi hanya dengan cara itu si light stick ini bisa mencapai tujuannya. Betul ya? Nah, terkadang Tuhan dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang Tuhan mematahkan kita. Kadang-kadang Tuhan seperti meremukkan keadaan kita. Sampai kita bilang, Tuhan, kok gini amat ya Tuhan? Tuhan kok sakit gini ya Tuhan? Tapi Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau kita mencapai tujuannya dalam hidup kita. Bahkan gak sampai di situ saudara. Kapan light stick ini benar-benar maksimal? Adalah ketika suasananya diizinkan dalam kegelapan. Semakin gelap dia, akan semakin maksimal light stick ini. Semakin gelap dia,
akan semakin maksimal dia. Kayak ini kurang gelap. Saya nungguin loh dari tadi, udah semakin gelap. 14 kali nih saya ngomong, semakin gelap dia. Ini kadang-kadang nih, kurang kompak. Ayo, ini bisa mati nggak? Bisa? Iya. Kalau nggak bisa turunin sekring juga nggak apa-apa. Kreatif. Jangan berharap pada manusia. Tapi iya kan? Semakin gelap, semakin maksimal light stick ini bisa menyala. Kadang-kadang dalam hidup kita, Tuhan bisa izinkan kita dalam keadaan gelap secara ekonomi, gelap secara kesehatan kita, gelap secara masalah dalam rumah tangga kita, gelap dalam situasi karir, pekerjaan, bisnis kita. Karena Tuhan mau saudara dan saya mencapai tujuan maksimal kita, yaitu apa? Untuk menjadi terang. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, bahkan di saat tergelap sekalipun. Sekalipun bayanganmu meninggalkanmu di saat tergelap, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia setia sampai selama-lamanya. Dia izinkan itu supaya kita bercahaya melalui kehidupan setiap kita. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaannya Tuhan tidak membuat semuanya serba mudah, tapi pasti indah pada waktunya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati mau lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap kita. Dalam segala keadaan dia tetap Tuhan yang setia. Dalam penyertaannya dia janjikan penyediaan yang sempurna. Dalam penyertaannya dia janjikan kemenangannya. Dan dalam penyertaannya Tuhan mungkin bisa izinkan kita ngalamin proses yang tidak mudah. Kadang-kadang dalam penyertaannya Tuhan bisa izinkan kita ngalamin kejatuhan, tetapi tidak sampai tergeletak. Karena semua Tuhan izinkan untuk membentuk iman kita, untuk membentuk karakter setiap kita, supaya kita serupa kembali dengan gambaran anaknya. Jangan menyerah, bangkit lagi, melangkah lagi. Penyertaan Tuhan luar biasa. Sambil langkah tanganmu di hadapan Tuhan.